Selamat malam pemirsa, ada opsi untuk hari ini dan nanti. Kita berbicara soal kasus gagal bayar polis nasabah Jiwasraya yang semakin berlarut. Di saat Kejaksaan Agung belum berhasil mengungkap siapa dalang di balik ruginya perusahaan plat merah ini. Rupanya Badan Pemeriksa Keuangan belakangan menyebut skandal Jiwasraya memiliki resiko sistemik. Situasi semakin pelik sampai detik ini uang nasabah belum jelas nasibnya. Yang ada hanya janji manis dengan upaya penyelamatan perusahaan melalui banyak hal, banyak opsi. Salah satunya pembentukan anak usaha hingga holding asuransi. Akankah kemudian strategi itu benar-benar bisa menyehatkan Jiwasraya dan juga memberikan kepastian polis nasabah terbayarkan? Bersama saya Afian Malik, inilah opsi pada malam hari ini. Gara-gara Jiwasraya. Kemelut Jiwasraya, saya dan tim opsi sempat menemui beberapa nasabah Jiwasraya yang sampai saat ini masih mempertanyakan kepastian pencairan dari dana mereka. Kita simak liputannya ini. Baik, pemirsa, kita langsung akan lanjutkan pembahasan mengenai Jiwasraya ini. Sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Kita beri aplaus, ada Arsul Sani, Komisi 3. Selamat malam Pak Arsul Sani. Okay. Oleh karena itu saya kira ya, kami juga, ini bukan hal yang kecil. Saya akan tanya Pak Arsul, jadi yang mana nih? Jangan kemudian gini, yang saya tangkap dari saat saya mewawancarai nasabah adalah ketika nasabah tuh bingung, terlalu banyak pilihan tapi nggak ada realisasi dan kepastian untuk mereka. Pak Arsul. Pansus akan jalan. Bukan, pansus itu kan... Arsul, ketika ada kasus Asabri muncul, berkaitan juga dengan Jiwasraya, apakah ternyata ini akan menambah waktu yang lebih lama lagi untuk membuka kasus ini? Ya. Pertanyaan saya, akankah memakan waktu lebih lama ketika kasus Asabri muncul, maka sehingga waktunya akan lebih panjang untuk mengungkap Jiwasraya ini, Pak Arsul? Saya kira tidak. Suasana politis, Pak Herman, itu kan terjadi di DPR soal pansus ini. Ya. Partai Anda juga pihak Demokrat mengatakan mendorong pansus gitu. Kenapa kemudian ada dorongan ini sementara juga ada pihak lain yang merasa tidak perlu? Pak Irfan, ini kan ada banyak pilihan. Ketika kemudian Menteri BUMN mengatakan akan ada holdingisasi, kemudian suntik dana dan lain-lain. Apakah menurut Anda pansus ini bisa efektif, produktif, atau justru kontra perkembangan proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung? Terima kasih banyak para narasumber, tepuk tangan untuk para narasumber di opsi. Dan juga pemirsa, skandal gigantik dan beresiko sistemik yang menerpa Jiwasraya perlu penanganan cepat agar tidak mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Seiring juga pemerintah melakukan upaya penyelamatan, kerja cepat penegakan hukum tanpa intervensi harus kita lakukan. Kasus Jiwasraya harus dijadikan momentum untuk introspeksi agar wajah pemerintah tidak tercoreng dan amanah tidak lagi terhianati. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.